Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengupas tentang fadilah surat Yasin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara surat Yasin fi lailatin asbaha maghfuran lah." Barang siapa membaca surat Yasin di waktu malam, maka dia akan masuk di waktu pagi dalam keadaan diampuni. Wa man qara hamim alladhi yudhkaru fi ad-dukhan fi lailatil jumu'ati asbaha maghfuran lah. Barang siapa membaca surat hamim yang menyebut di dalamnya ad-dukhan, ya. Hamim ad-dukhan maksudnya di malam Jumat, maka dia akan masuk di waktu pagi maghfuran lah. Masuk di waktu pagi dalam keadaan diampuni. Hadisnya derajatnya adalah hasan atau bagus, yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la, Ibnu Hibban dari Jundub marfu'an dengan lafaz man qara'a Yasin fi lailatin ibtigha'a wajhillahi ghufiralah. Barang siapa membaca surat Yasin di waktu malam karena berharap keridhaan Allah, ghufiralah, maka dia akan diampuni oleh Allah. Itulah ikhwah, di antara hikmah membaca surat Yasin di waktu malam adalah untuk mengampuni, untuk merajut, meraih pengampunan Allah Jalla Jalaluhu. Derajat hadisnya adalah hadis hasan, ya. Bisa dilihat dalam Sahih Ibnu Hibban juz 6 halaman 312. Wa Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna likulli syai'in qalban wa inna qalbal qur'ani Yasin man qara'aha fa ka'annama qara'al qur'ana 10 marrat. Sabda Rasulullah yang diriwayatkan dari Anas bin Malik, bahwasannya segala sesuatu memiliki hati, dan sesungguhnya hati atau hatinya Al-Quran adalah surat Yasin. Barang siapa membaca surat Yasin, maka seakan-akan dia membaca Al-Quran 10 kali. Hadis ini diriwayatkan oleh Ad-Darimi dan At-Tirmidzi. Hadis ini derajatnya adalah hadis yang lemah, bukan hadis palsu ini, tapi lemah. Ya, masih dalam kategori sabda Rasulullah, tapi derajatnya belum sampai mencapai maudhu, tapi masih lemah saja. Jadi bisa aja dijadikan patokan, bisa dijadikan motivasi untuk semangat, ya, membaca surat Yasin. Karena pahalanya seperti membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran 10 kali. Wan Ma'qal bin Yasar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-Baqaratu sanamul Qur'an wa dharwatuhu nazala ma'a kulli ayatin minha samanuna malakan wastakhrajat la ilaha illa wal hayyul qayyum min tahtil arsy fawasalat biha aw fawasalat bi suratil Baqarah wa yasra yasin suratul Qur'an la yakra'u rajul yuridullah tabaraka wa ta'ala wad akhirah illa ghufira lahu wa qra'uha ala mautakum. Dari Ma'qal bin Yasar, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahwasanya Surat Al-Baqarah adalah punuk dari Al-Quran, puncak tertinggi dari Al-Quran. Turun bersama Surat Al-Baqarah itu setiap ayat dari Surat Al-Baqarah itu dikawal oleh 80 malaikat, ya. Dan di dalam Al-Baqarah itu ada la ilaha illa huwal hayyul qayyum, yaitu ayat kursi dari bawah aras, ya. Maka bersambung dengannya dengan surat Al-Baqarah. Sedangkan surat Yasin adalah hatinya dari Al-Quran. Tiada seorang laki-laki yang membacanya karena berharap keridhaan Allah tabaraka wa ta'ala dan berharap bisa sampai ke darul akhirah illa ghufiralah, kata Rasulullah
seorang tersebut yang membaca surat Yasin itu akan diampuni dosa-dosanya. Waqra'uha ala mautakum, kata Rasulullah, bacalah surat Yasin ala mautakum, terhadap orang-orang mati kalian. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, oleh An-Nasa'i, oleh Ibnu Hibban, ya. Jadi bisa dibuat patokan lah, dia dibuat pegangan lah, hadis ini dibuat motivasi untuk semangat membaca surat Yasin agar mendapatkan maghfirah, pengampunan dari Allah, dan dibacakan untuk dihadiahkan kepada orang-orang yang mati, ya. Iqra'u ala mautakum Yasin. Rasulullah juga bersabda, bacakan terhadap orang-orang yang mati kalian surat Yasin, ya. Suratu Yasin, Iqra'uha ala mautakum, surat Yasin bacakan terhadap orang-orang mati kalian. Inilah di antara dasar yang digunakan oleh saudara-saudara kita yang membaca Yasin, ya, bersama-sama berjamaah untuk dihadiahkan kepada handai tolan, ya, atau orang tua atau neneknya atau siapa saja yang sedang mati. Jadi tidak usah kita ini menjustifikasi mereka itu begini begitu, tapi mereka melakukan amalan seperti itu, mereka punya dasar tersendiri. Qala al-Hafidz Ibnu Katsir, Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir, ulama yang bermadhab Syafi'i dan berakidahkan Asy'ariyah Maturidiyah, beliau berkata dalam tafsir Ibnu Katsirnya juz 3 halaman 571, beliau berkata, walihadza qala ba'dul ulama, karena fadilah Yasin inilah sebagian ulama berkata, min khasaisi hadis surah annaha la tuqra'u 'inda amrin 'asirin illa yassarahu Allah ta'ala. Di antara keistimewaan surat ini, yaitu surat Yasin, kata sebagian ba'dul ulama, bahwasanya jika surat Yasin ini dibaca untuk menghadapi suatu masalah yang sulit, kecuali kesulitan masalah tersebut akan Allah beri kemudahan. Artinya jika kita menghadapi problema dan dilema kehidupan yang menyesakkan dada, ingin dimudahkan kita solusinya, jalan keluarnya, kata ba'dul ulama, baca surat Yasin. Berapa kali tat? Ya, seikhlasnya, ya, bisa 1 kali, 2 kali, 3 kali, dan seterusnya, bisa 40 kali, bisa 100 kali, semampunya, sampai masalah tersebut itu betul-betul oleh Allah diberikan solusi, diberikan kemudahan, jalan keluar. Itulah ikhwah sekelumit tentang fadilah surat Yasin, surat yang merupakan qalbul Quran, yaitu hatinya Quran. Mudah-mudahan informasi dari saya ini dapat dipetik hikmahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.